interest sama bidang TPSDA ya. Aku dulu pilihan satunya itu teknik mesin dan dirgantara, pilihan 2-nya baru FTSL Jatinangor, itu pun salah pencet gitu ya kan dulu. Jauh banget ya. Aduh, masih. Halo semuanya, selamat datang di Himapod, Himasda Podcast. Himapod ini merupakan podcast yang dikelola oleh Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Himasda ITB sebagai platform digital yang bertujuan untuk memberikan informasi atau sekedar sharing-sharing untuk menambah insight-insight baru bagi para pendengar khususnya masa Himasda. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Rainisa dari Angkatan 2019 yang bakal nemenin kalian semua di podcast-podcast Himapod lainnya. Dan sekarang nih, dalam rangka menyambut podcast perdana, aku bakal ditemenin sama Salsa. Halo Sal, jadi Salsa ini sekarang menjabat sebagai Ketua Wisuda Juli 2021 ya. Boleh Sal, perkenalan dulu? Oke, halo semuanya dan halo juga kakak-kakak. Perkenalkan nama aku Salsa dari Himasda 19. Jadi sekarang itu aku diamanahi menjadi Ketua Perayaan Wisuda Juli Himasda ITB. Nah, terus sekarang ini kegiatan Wisuda Juli itu bekerja sama Departemen PSDA buat ngadain podcast. Nah, kegiatan podcast ini tuh akan membicarakan seputar kehidupan kakak-kakak selama di TPSDA gitu. Kayak gitu. Nah, bener banget. Sekali lagi aku mau nyapa kakak-kakak dulu nih. Halo kakak-kakak semua. Halo kak. Halo. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, kita bisa mulai perkenalan dulu aja kali ya. Boleh mulai dari Kak Afif dulu nih mungkin. Formatnya apa, Ray? Formatnya ini ada nama, NIM, asal daerah, sama angkatan boleh. Boleh request nggak? Satu, nambah. Sama judul TA. Oh iya, boleh. Siapa tahu udah bisa kan sama judul TA. Mau nggak sih sama judul TA? Yuk, pasti keren-keren. Iya. Boleh dari siapa dulu deh? Enggak. Putus-putus suaranya. Oh iya? Lanjut ya? Ulangi aja, Ray, formatnya apa? Formatnya jadi tadi tuh nama, NIM, asal daerah, sama angkatan. Judul TA juga? Oh iya, judul TA juga. Oke, boleh. Dari siapa dulu? Boleh dari Kak Afif boleh. Oh, dari aku dulu. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Afif Napa Harman. Biasa dipanggil Afif, tapi nggak biasa dipanggil Maman. Saya dari Afif. Saya NIM-nya 158-17029, asal daerah dari Bandung Barat. Terus apa lagi tadi? Judul TA ya? Judul TA-nya perencanaan tanggul untuk pengendalian banjir akibat rob di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta. Mantap. Keren. Panjang. Panjang banget ya. Oke, sekarang siapa nih, Rai? Mau siapa? Ditunjuk aja kali ya? Itu juga aja. Ini yang terakhir datang. Kakak Afif. Bos. Halo semua. Kenalin, nama gue Calvin Sandi, NIM-nya 1581703. Asalnya asli Bandung, Jawa Barat. Terus judul TA-nya itu perencanaan desain spillway dan rencana tindak darurat bendungan Jenelata di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Oh, lancar banget ya nyebutin judul TA-nya, ngeri. Iya, sama sih, anget-anget nih. Oke, boleh nih selanjutnya Karifda kali ya yang pertama banget udah dateng. Iya, benar-benar rajin banget ya, ambis. Rajinan. Bener, ambis. Aku ambis. Kenalin, namanya Salsa Rifda Taufik, terus NIM-nya 158-17038, asalnya dari Kota Bogor. Kemudian judul tugas akhirnya kemarin perencanaan folder pengendali banjir di wilayah hilir Sungai Krukut, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta. Iya, makasih Kak Rifda. Saya terakhir ya, orang jauh. Yang paling jauh nggak sih? Iya, orang paling jauh gitu ya. Ayo, orang Padang. Acip. Suaranya nggak ada nggak sih? Iya, suaranya nggak ada. Suaranya sih. Iya, nggak ada.
Enggak ada. Udahlah Cip. Nggak ada. Asli. Kok nggak sekali? Padahal tadi ada nggak sih? Enggak di sini, enggak ada suaranya sih. Demi apa? Isyarat aja, isyarat kayak isyarat. Enggak ada suaranya, udah. Mungkin boleh rejoin, Kak. Perasaan kata nanti baru, Cip. Tapi kok nggak ada suaranya, Cip. Ya, udah. keluar dia. Ya, mungkin Ntar aja kali ya. diperbaiki kali ya. Ah, Oke, mungkin kita ini udah semua kan tadi ya? udah. Wah, mantap-mantap banget sih, nggak sih judul-judul TA-nya, Sal? Kita masih ongoing tuh kayak belum ngerti apa-apa gitu. Iya. Ini ya judulnya nggak terlalu familiar. Iya. Ini Jadi ada Kacip. halo? Nggak ada. Asli Kacip nggak ada. Nggak ada, Cip. Cip nggak ada sih. Ini nggak ngebohong loh, nggak ngebohong. Ini gak usah pakai headset lah, Cip. Ada nggak sih? Padahal Nggak ada. aja ya. Pakai HP, Cip. Pakai HP. Ya, 2 device aja kan nggak apa-apa. Iya, boleh pakai HP. Duh. Orang pedalaman nih susah. Kayak Kacip grogi nggak sih? Ya, Rai? Terlalu grogi ya. Pedalaman. Kacip tuh orang ini nggak sih? Orang Sumatera? Iya, Sumatera gak sih? Sumatera ya? Ya. Tapi emang Ini- Sumateranya Ini kan gitu ya. banget ya. Mepet banget gitu. Dia tinggal di kota sekarang yang ada. Udah sekarang. Mantap. Alhamdulillah. Oh ya, tadi perkenalan ya. Iya. Kenalin, nama aku Muhammad Yasrib, sering dipanggil Acip kalau di Himasda. Terus NIM-nya 158-17035, asal dari kota besar Padang Sidempuan. Terus judul TA-nya perencanaan tanggul dan normalisasi sebagai upaya pengendalian banjir di ruas MT Haryono sampai pintu air Manggarai, Jakarta Timur ya. Oke. Wah. Emang keren, apa sih judul TA-nya keren-keren banget ya. Tapi Iya, mungkin bener banget. sebelum kita berbincang lebih jauh nih, aku tuh mau ngucapin selamat dulu buat kakak-kakak wisudawan Juli yang udah lulus sidang. Semoga ilmu yang didapatkan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Nah, bener banget, Sal. Selamat sekali lagi buat kakak-kakak udah berhasil melewati ini semua dan mencapai gelar sarjana tekniknya gitu ya. Dan semoga ilmunya itu bisa berguna bagi tujuan-tujuan kakak selanjutnya gitu. Sekali lagi terima kasih ya. Sekali lagi selamat ya, Kak. Dan juga terima kasih kita udah mau datang ke podcast ini gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang wisuda nih, Sal, emangnya gimana sih rasanya udah lulus gitu? Apalagi kakak semua tuh menimba ilmu di universitas yang katanya tuh punya stigma sulit gitu kan. Pasti apakah ada rasa lega atau bahagia gitu, mungkin bisa diceritain, Kak? Bahkan lulusnya cepat gak sih? Terhitung cepat banget kan ini? Iya, wisuda Juli gitu kan. Isjul gitu. Ya, Mungkin ini boleh dari Kak kakak Afif. dari Kak Afif dulu tunjuk. Iya, boleh. Parahnya gak nyimak. Rasa udah lulus Gimana Kak rasanya udah lulus? dari TB gitu. Iya, dari ITB gitu. Ceritain dong. Rasanya kalau udah lulus tuh gimana ya? Jadi ada yang bilang kalau ITB itu adalah penangkaran gajah. Jadi istilahnya kalau udah lulus tuh udah bebas gitu, udah bebas. Kita yang Gajah banget ya. di dalamnya itu ya diibaratkan bukan sebagai gajah ya, tapi diibaratkan sebagai punya sifat yang mirip dengan dewa gajah, yaitu Dewa Ganesha gitu. Dan dengan bebasnya kita berarti kita udah siap buat turun ke masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu yang kita kuasai gitu. Keren banget. Bebas gitu lah intinya. Definisikan sebagai penangkaran gajah gitu ya, Sal. Dewa gajah Rai. Oh enggak, maksudnya mahasiswa itu sebagai dewa gajah Oh, iya. gitu.
Iya, keren banget nih definisinya. Aku mau denger deh dari Kak Calvin, boleh? Kalau dari gua apa ya? Setelah selesai sidang itu rasanya kayak plong banget sih. Kayak lega banget akhirnya bisa tuh gitu. Soalnya dari kemarin kayak ngejar selesai TA banget, terus kayak kadang-kadang juga susah tidur, suka kebawa mimpi, terus susah tidur juga jadinya. Terus ya pas udah kelar kayak lega lah, pokoknya lega banget. Sampai ke bawah mimpi gitu ya. Dikejar-kejar dosbing nggak sih? Iya, bener banget. Jadi kayaknya ini nih primadona kita yang di sini lah. Aku pengen dengar dari Kak Rifdah. Gimana Kak rasanya udah lulus dari TB gitu? Kalau lulusnya seneng sih, lega sama kayak teman-teman, karena ya sama ada target juga kan, masing-masing di sini kan juga ada kejaran untuk lulus cepat juga. Nah, rasanya paling lega sama kita jadi lebih apa ya, semangat aja sih, karena masih ada next chapter kan di strata berikutnya, jadi makin semangat gitulah. Oke, jadi kata Kak Rifda ini tadi makin jadi semangat gitu ya udah lulus, soalnya kan masih banyak tantangan-tantangan selanjutnya gitu di luar sana. Ya target juga ya. Iya, bener banget. Aku sekarang mau denger dari Kak Acip. Oke, jadi jawaban teman-teman yang lain udah mewakili ya sebenarnya. Jadi ya rasanya plong banget, apalagi kalau pas bimbingan tuh rasanya apa? H-1 bimbingan tuh rasanya kayak hari perhitungan gitu. Kayak apa ya? Kayak hari pembalasan gitu rasa-rasanya. Apalagi Rifdah kan udah anjir udah 95%, aku baru 40% gitu kemarin. Jadi deg-degan gitu kan. Itu sih. Jadi diibaratkan hari pembalasan ya. Tadi itu kan ada yang sampai ke bawah mimpi, terus ada hari pembalasan, terus ada Dewa Ganesha, terus ada yang punya target juga. Nah tadi kan kita udah dengar nih cerita dari kakak gimana rasanya udah lulus. Emangnya gimana sih Kak kayak suka duka kuliah di ITB gitu, khususnya di TPSDA kali ya, biar di sini kan ditonton juga sama masa Himasda gitu. Jadi mungkin mereka pengen dengar juga gitu kisah kakak kayak suka dukanya waktu kuliah itu gimana. Mungkin dari yang terakhir dulu deh, dari Kak Acip gitu. Oh, ini berarti Suka duka. Kisah suka duka ya? Iya. Paling pertama apa ya, kesan aku pertama masuk ITB itu kan aku dari daerah ya. Jadi mindset pertamanya itu ya aku dari daerah, ilmunya pasti kalah sama orang-orang Bandung, orang Jakarta gitu kan. Nah itu kerasa waktu TPB. Nah jadi ya kerasalah 1 tahun pertama di TB itu kayak apa ya, jadi teman masih dikit ya kan. Jadi kalau praktikum juga aku jarang make alat-alat di praktikum karena mungkin alat-alat SMA di Jawa lebih lengkap gitu kan. Nah gitu sih. Terus tapi lama kelamaan ini sih, semenjak masuk ke himpunan, masuk ke TPSDA tuh makin banyak teman. Dan jadi karena udah terbiasa chaos dari TPB ya, jadi nggak terlalu berat lagi lah. Itu sih paling gitu sih. Dan aku pertama kali berorganisasi itu di Himasda, jadi mungkin Himasda salah satu tempat yang paling berkesan sih buat aku. Jadi gak sih Kak Acip tuh pernah jadi Kaprasda ya? Iya. Oh iya. Benar ya, bahkan aku yang nggak tahu pun, maksudnya aku yang nggak pernah ada di acara Prasda pun aku tahu gitu Kak Acip jadi Kaprasda. Oke, sekarang kira-kira siapa nih Rai yang mau berbagi kisahnya gitu suka duka? Kak Calvin kali ya? Calvin boleh deh. Suka duka ya. Duka dulu deh. Kalau dukanya itu kuliah di TPSDA, pertama itu jauh. Soalnya dia di Nangor kan. Iya sih. Gue dulu pas selama kuliah tuh gue nggak pernah ngekos, gue selalu PP. Nya, kerasa banget lah tiap hari PP 2 jam gitu. Terus
Dukanya yang kedua dia di Nangor sepi sih. Karena gue kurang suka gue lebih suka keramaian. Tapi selebihnya oke sih, maksudnya gue seneng dengan TPSDA, gue enjoy dengan dosen-dosennya, dengan himpunannya. Udah sih, itu aja paling. Pokoknya di TPSD lingkungannya positif semua ya. Iya, positif semua. Jadi kayak mungkin yang tadinya yang suka rame gitu kan, terus gara-gara mungkin di TPSDA-nya jadi rame gitu. Jadi kayak nggak apa-apa gitu, nggak kerasa gitu ya kesepiannya itu. Oke, mungkin selanjutnya boleh Karifda. Boleh nih ngasih tahu suka duka Duka ya. Iya. Kalau dukanya sama kurang lebih enggak sih, samanya sama kayak Yatsrib, TPB sih lebih kerasa struggle banget di TPB karena adaptasi lagi, kebetulan kan gue SNM juga kan, jadi nganggur kan itu SNM sampai itu banyak nganggur. Nggak kayak kalau SBM mungkin lebih siap. Nah itu gue sempet yang parah, bahkan IP tuh semester 1 itu wow luar biasa ya. Hampir ya seperti saya. TPB-nya rada-rada gitu. Acip bilang dia dari daerah, dia IPK-nya 3,5 ke atas. Wah, Acip agak merendah ya, emang merendah ini orangnya Acip. Gue tuh bener-bener yang dari dua lebih sih, dari 2 sampai akhirnya naik itu semester 2 mulai kayak adaptasi kan, karena gue juga nggak pernah ngekos, sama homesick juga ada, cewek juga kan mungkin nggak tahu sih. Terus gue semester 3 udah mulai agak-agak nyaman di TPSDA juga, kebetulan kan dosen-dosennya juga baik-baik banget, pada Ance, pas siapa baik, jadi senyaman itu di TPSDA, jadi udah bisa adaptasi, kemudian sampai akhirnya lulus pun, di momen-momen akhir skripsi pun dapat dosen yang benar-benar support banget, jadi kayak gak tahu, kayak gimana ya, semesta mendukung aja sih di ITB, jadi sebenarnya lebih banyak sukanya dibanding dukanya, walaupun ya sama mungkin struggle-nya lebih ke akademik, paling kayak gitu sih. Tapi sama sih Kak, tadi problem yang TPB itu aku juga sama kan, aku juga kebetulan SNM, jadi kayak ngerasain banget itu yang namanya gabut ya sih, ya. Iya, gabut terus tiba-tiba TPB tuh shock banget gitu. Booming gitu. Orang-orang pada pindah gitu kan. Sama. Nah, Oke, mungkin yang terakhir kali ya, pengen dengar nih suka duka selama kuliah di ITB atau di TPSDA nih buat dari Kak Afif. Duh, kalau cerita dari aku mah pasti bakalan panjang, Ra. Ya udah ceritain aja, nggak apa-apa. Didengarkan nggak sih? Soalnya mungkin sama kayak Yasrib, Ribda, Calvin juga, yang masa-masa TPB-nya tuh masih menyesuaikan ya. Apalagi kan aku dari SMA sendiri gitu, nggak ada penerus lagi, nggak ada cutting juga, jadi bener-bener perintis juga dari SMA, terus wah ternyata TPB tuh gini gitu, beda banget sama SMA gitu kan, walaupun mata kuliahnya hampir sama, tapi sistem belajar dan materi-materi juga beda banget gitu. Makanya di S1 ini aku waktu itu perbanyakin relasi dulu gitu waktu TPB, makanya apalagi TPB aku kan di asrama, jadi teman-temanku tuh banyak dari jurusan-jurusan sini, aku bisa diskusi sama teman-teman. Nah setelah itu ya alhamdulillah jadi ada teman diskusi baik dalam mata kuliah ataupun diskusi biasa gitu. Terus pas tingkat 2 masuk TPSDA dan aku merasa butuh banget nih, kan tingkat 2 tuh udah lepas dari asrama gitu, walaupun aku sebenarnya masih bolak-balik ke asrama juga. Nah aku merasa butuh banget tempat atau wadah buat diskusi gitu loh, ya TPB dulu. Makanya aku merasa butuh banget yang namanya berhimpun
di TPSDA itu. Dan alhamdulillahnya juga tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 tuh dan kuliah di TPSDA tuh kuliah yang paling santai dibanding dengan jurusan lain. Dan juga dosen-dosennya juga baik-baik, enak-enak, dan kalau kitanya nggak melakukan kesalahan, dosen pun akan berlaku baik pada kita gitu. Dan ya sampai kemarin sidang juga dosennya alhamdulillah dapat yang suportif banget, yang sesuai dengan topik yang saya ambil gitu tentang pantai gitu. Ya gitu aja sih singkatnya. Wah, keren banget sih ini. Jadi rata-rata tuh semuanya akibat berhimpun tuh jadi lebih kerasa manfaatnya gitu ya. Mungkin lebih suka diskusi bareng, terus belajar bareng, karena lingkungannya juga yang positif gitu. Jadi terus juga jadi ngaruh banget gitu ke akademik. Apalagi ditambah sama dosen-dosen TPSDA yang katanya tuh pada baik-baik gitu kan. Dan aku juga ngerasain sama-sama saya juga baik-baik banget ya Sal. Dosen-dosennya sportif lah ya. Ya, sportif. Nah, aku sekarang mau nanya nih, Kak. Kan Kakak tuh melakukan fast track dan wisuda juga ini kan secara online gitu ya. Kan Kakak juga punya kebersamaan angkatan yang offline juga gitu, bareng-bareng semuanya gitu kan. Nah, terus tiba-tiba dihadapkan pada kondisi yang harus online gitu. Nah, apa aja sih perbedaannya tuh dari transisi perkuliahan dari offline ke online gitu, melihat angkatan kakak tuh dulu pas offline kan banyak kebersamaannya, terus tiba-tiba dipisahkan gitu, mungkin bisa diceritain nih Kak, buat para pendengar nih, boleh deh dari Kak Alvin dulu boleh? Apa ya transisinya? Yang kerasa aja gitu, kayak mungkin kerasa banget nih, mungkin jadi lebih mager atau gimana gitu. Ya kalau misalnya lebih mager mah itu pasti banget sih. Jadi Jelas. kuliah kalau misalnya dosen yang ngebolehin off cam gitu kan, cuman nyalain rekaman, bobo. Bener bahan ya. Yeah. Belajarnya. Terus mungkin ya lebih jarang ngumpul sama temen sih, maksudnya lebih jarang ngumpul sama TPSDA lagi kan. Kalau biasanya kan habis kelas kan suka ke kantin bareng. Nah ini akhirnya jadi jarang ngumpul jadi apa ya namanya circle-nya makin kecil gitu kalau misalnya di TPSDA tuh. Jadinya kalau misalnya kemarin mah aku jadi lebih banyak main sama teman-teman yang ada di Bandung aja gitu, misalnya jurusan lain dari mana gitu. Terus apalagi mungkin kerasa perbedaannya kalau di ujian sama di tugas ya, jadinya mungkin lebih mudah mencari nilai gitu. Mencari sumber jawaban. Iya. Ada benefitnya juga gitu ya. Oke, jadi tadi tuh katanya jadi mungkin lebih sering sendiri-sendiri gitu ya daripada berkelompok kayak dulu gitu kan, apalagi online gini, mungkin juga paling kita cuma bisa Zoom meeting gitu, nggak bisa ketemu langsung gitu kan. Ya udah, jadi sama sih sebenarnya apa yang kita rasain ya Sal. Benar, cuma kita tuh bisa ngelihat orang tuh cuma dari layar aja gitu, kayak nggak pernah kan. Doang gitu kan, jadi kayak kurang kerasa gitu kebersamaannya gitu. Mungkin selanjutnya bisa ke Karifdah. Gimana nih Kak, bisa cerita-cerita ke kita perbedaan kuliah offline dan online gitu? Kalau offline, kalau dari segi kuliah ya, kalau dari segi kuliah berarti mungkin kurang lebih dibagi jadi kegiatan belajar mengajar, KBM biasa sama ujian. Nah, kalau kegiatan belajar mengajarnya sebenarnya menurut gue cukup gak ada bedanya antara online sama offline, antara guru nerangin di ruangan sama online itu menurut gue sih sama-sama aja, karena menurut gue materinya juga sama. Terus juga kalau di kelas juga sebenarnya nggak terlalu yang interaktif juga kan, dosen kan sebenarnya banyaknya ya udah ngejelasin masing-masing kayak ya udah single dialog aja. Nah kalau misalnya belajarnya juga kayak gue pribadi itu offline pun gue belajar sendiri emang banyaknya, jadi gue nggak biasa diskusi bersama teman-teman atau gimana, gue biasa emang ya udah di kosan belajar dulu, begitu gue udah bisa baru gue ngerecokin orang-orang gitu kan, bukan yang tipikal belajar bersama lah gue. Jadi kurang lebih sama kalau KBM. Cuma emang kalau dari ujian, wah gila kalau offline gue boleh jujur
ada beberapa emang mata kuliah yang pusing gitu pas ujian offline itu kayak emang susah gitu, tipikal soal yang susah. Tapi mostly kalau pas online itu mungkin karena mungkin ya online juga, dosen juga nganggapnya mungkin materi yang disampaikan juga nggak seefektif offline, jadi tingkat kesulitan dari soal yang tadinya offline itu menurut gue emang nggak bisa naif bahwa itu emang lebih mudah ketika itu online. Tapi juga sebenarnya ya proses belajar nggak cuma ujian doang kan, jadi ya sebenarnya menurut gue sih nggak terlalu beda jauh antara efektif atau enggaknya, begitu kita emang punya niat aja untuk belajar sendiri atau gimana. Dan kedua adalah enaknya kalau online itu, yang tadinya gue nggak sempet kayak coba-coba belajar apa itu online bisa nyambi-nyambi kan. Jadi gue tuh sempet kayak kemarin belajar software apa itu masih online masih enak lah. Tapi kalau offline itu karena emang padet jadi agak susah. Mungkin itu plus minus dari online sama offline dan perbedaannya. Kalau dari temen lingkungan TPSDA atau Himasda, jujur itu yang drastis banget berubahnya. Begitu gue ngerasain himpunan itu offline, kegiatan tuh padet, tapi kerasa feel-nya tuh feel berhimpunnya dapet gitu. Feel berhimpun antara kita nyelenggarain. Gue kan juga pernah jadi panitia, jadi staff, jadi kepala divisi dan sebagainya. Itu kerasa, bahkan gini, gue jadi kepala divisi, nge-organize ini, itu, sama gue jadi staff. Ketika offline tuh kerasa banget kalau kadif tuh yang harus datang pagi, kadep tuh yang harus datang pagi, yang harus nampang duluan dan bertanggung jawab atas ini itu. Staff juga mungkin kurang lebih sama, cuma ya namanya staff ya, cuma mungkin agak ini. Tapi begitu online, semua itu antara kadep, staff dan sebagainya itu kerjanya standar. Gue pribadi, karena gue juga nggak tahu apa itu karena gue yang nggak punya effort atau semangat yang sama pas offline apa gimana, tapi sumpah euforia dari offline dan online untuk himpunan, untuk sama teman main itu jauh dibanding kegiatan kampus kuliah, itu jauh. Begitupun unit, begitupun yang lain-lain. Jadi emang kita kehilangan euforia kemahasiswaan itu yang beda banget. Kurang lebih kayak gitu kalau dari gue. Jadi menurut Kak Rifda itu kalau misalkan perbedaan offline ke online itu kalau misalkan di belajar itu emang nggak beda jauh. Cuman kalau pas di kegiatan kemahasiswaan itu emang ngaruh banget sih offline sama online. Emang kerasa banget nggak sih? Saya waktu TPB juga kan, ya kebetulan kan aku juga mungkin Raya juga kan ikut banyak kegiatan kemahasiswaan ya. Dan itu tuh kerasa banget bondingnya sama teman. Nah tapi pas tiba-tiba online tuh kayak ya kita cuma ketemu lewat laptop aja gitu, lewat Meet. Dan sayang banget ya, Sal, kita nggak bisa ngerasain apa yang Kak Rifda dan teman-teman ngerasain gitu dulu. Apalagi di Himasda nggak sih, kita apalagi ketemu juga cuma seminggu gitu kemarin. Oke, boleh mungkin selanjutnya siapa nih, Sal? Kak Acip mungkin ya? Belum ya? Iya, boleh. Ini udah siap mau bercerita nih kayak Kak Acip. Dari tadi ya. Kalau menurut aku sih, kalau menurutku online itu semuanya lebih efektif ya, lebih efektif dan efisien gitu. Contohnya aja kayak aku kan, maksudnya aku biasanya tuh belajar malam ya. Nah, paling kalau pas kelas itu aku off cam terus tidur gitu biasanya. Terus nanti malam kalau pas seminggu sebelum ujian baru nonton record dari teman-teman. Nah, terus juga pas bimbingan juga kan kalau minta tanda tangan, kalau pas online kan harus ketemu langsung ya. Ini ya bisa langsung minta lewat WA gitu, lebih praktis lah segalanya gitu. Tapi mungkin kalau kekurangannya sih sama kayak teman-teman lain, ya kedekatan antar temen tuh udah renggang gitu, udah jarang ngobrol gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, jadi mungkin sama kali ya tadi kalau di bidang akademik itu mungkin menurut Kak Acip lebih efisien gitu, karena mungkin kita punya waktu lebih banyak, waktu senggang lebih banyak daripada kita offline gitu kan. Nah, kalau untuk di bidang mungkin kemahasiswaan itu mungkin semua juga merasakan gitu kan ya, yang namanya jadi sama teman-teman tuh jadi renggang gitu, karena mungkin udah jarang ketemu juga gitu kan.
Jadi mungkin selanjutnya boleh nih Kak Afif. Ya. Langsung aja kali ya. Boleh. Jadi the point-nya itu kalau online ini dalam hal akademik bakalan jadi lebih mudah gitu aja. Kayaknya semua mengalami deh hal itu ya nggak sih dalam Ya, akademik. apalagi waktu tugas ujian kita jadi kayak nggak dibebani oleh peraturan yang ketat. Ujian juga buka buku dan bisa berdiskusi, ada yang bisa berdiskusi gitu kan. Terus paling gitu sih kalau dari segi akademiknya. Terus kalau misalnya dari segi pertemanannya paling gimana ya, kalau online gini ya pasti makin makin ini kan makin jauh gitu kita kalau misalnya mau ketemu orang juga susah. Terus ya bisa ini sih bisa diakarin kalau misalnya kita kerja kelompok aja gitu, kita banyak ngobrol waktu kerja kelompok gitu aja sih. Jadi menurut Kak Afif itu kalau kegiatan kalau situasi online dalam pembelajaran itu lebih menguntungkan. Terus kalau misalkan dalam diskusi emang ya kita harus lebih sering ngajak-ngajak meet gitu aja kali ya sama teman. Nah terus di sini nih kan kakak di sini ya Kak Calvin, Kak Acip, Kak Rifda sama Kak Afif tuh fast track semua kan, ya kan? Kita ambil. Nah, terus aku tuh penasaran banget kenapa kakak di sini tuh milih fast track. Karena ya mungkin bisa memotivasi kita semua gitu. Karena aku ada kayak kepengen gitu buat fast track. Jadi aku tuh pengen dengar aja cerita dari kakak-kakak. Mungkin bisa memotivasi aku sama Rai gitu. Biar bisa tahun depan fast track gitu. Iya kan, penerus kakak-kakak ini gitu. Iya, jadi ada keinginan gitu. Benar. Ini dari siapa dulu nih? Dari Kak Rifdah dulu deh. Kenapa Kak Rifdah milih fast track? Oke. Mungkin kalau kenapa saya milih fast track sama bisa nggak kakak motivasi saya sama teman-teman untuk kira-kira apa sih di fast track yang bisa memacu saya sama teman-teman jadi panel. Jadi pertama gini, perlu diperhatikan juga dan perlu dipahami juga bahwa sebenarnya segala keputusan, kamu mau ngambil fast track atau enggak, kamu mau ngambil ini atau enggak, kamu mau lanjut ini enggak, itu semua pasti ada purpose-nya. Jadi masing-masing harus tahu pertama purpose-nya apa. Nggak bisa terus ngelihat, waduh kayaknya itu kelas fast track kayaknya prestisius, kayaknya ini itu. Enggak juga, harus tahu kira-kira kayak gimana. Jadi jangan ini himbauan aja sih. Maksudnya kalau saya pribadi di dalam diri saya kemarin nekanin bahwa jangan sampai saya ikut-ikutan orang, pertama itu. Jadi saya harus punya purpose-nya dulu, setting di awal, tujuan saya ini, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau gue pribadi, kenapa saya pribadi itu akhirnya milih untuk fast track, karena yang pertama, itu tadi, punya tujuan ketika ngelesain berarti jenjang S2, itu menurut saya pribadi ada beberapa tahap untuk misalnya karir dan sebagainya, itu yang menurut saya akan lebih mudah karena tujuan karirnya juga salah satunya ada yang bisa didukung dari S2 yang pertama itu. Jadi istilahnya tiket S2 tuh saya butuh lah untuk nanti saya prediksinya karir saya ke depan ini bakal lancar kalau saya punya tiket, kalau saya ngantongin S2 saya ini. Yang pertama itu. Jadi dari segi karir kenapa saya akhirnya mau memilih. Yang kedua adalah ya fast track ini kan juga kayak kesempatan juga ya, nggak semua dari TPSD ataupun yang fakultas lain itu semua mahasiswanya bisa dapat fast track, nggak semuanya, karena emang ada seleksinya juga. Nah kemarin saya mikirnya adalah wah ini kenapa kesempatan ini lumayan banget nih, karena yang pertama adalah dia seperti yang mungkin teman-teman beberapa tahu ya, waktunya singkat cuma setahun, dan juga ada yang namanya beasiswanya itu. Nah itu kan sebenarnya peluang yang oke banget, mumpung butuh ada peluang tadi benefit tadi, jadi makin menguatkan. Dan yang terakhir adalah karena memang ini kondisinya online, jadi kalau saya pribadi sih mikirnya ya mungkin memang nggak bakal sepadat kalau misalnya S2-nya offline, jadi mungkin bisa sambil sesuatu gitu kan. Nah, yang sambil sesuatunya ini pas dibarengin sama S2,
saya rasa sih kayak bakal jadi sebuah keuntungan yang makin bertambah lah gitu. Jadi bisa sembari ngerjain sesuatu sambil S2 juga nanti selesai setahun S2-nya ngantongin, lanjut karir yang tadi awalnya udah disetting. Jadi kayak gitu sih. Kalau untuk teman-teman sendiri, kalau untuk fast track sebenarnya ya, kalau untuk fast track, kalau dari aku pengalaman, sebenarnya kalau benefitnya itu tadi, waktunya singkat sama gratis, dan juga kalau misalnya emang kalian kan nanti ngerasain nih S1 kan sampai semester 7 ya sebelum daftar fast track. Nah, kalian pastiin dulu kalian soalnya S2-nya fast track itu sama S1 itu kan jurusannya berhubungan. Nah, itu kalian harus pastiin juga bahwa kalian udah bener-bener nggak interest nggak sama bidang keilmuan ini. Karena jangan sampai, soalnya S2 kan lumayan ya, berarti udah cukup expert lah istilahnya, tinggal satu strata lagi jadi ahli gitu kan, jadi ahli tinggal S3. Nah, menurut gue S2 ini udah jenjang yang dimana kalian juga harus mikir nggak cuma asal-asalan pengen ikut, tapi juga harus tahu bahwa ini itu untuk apa, sama kalian itu udah interest atau udah into banget sama keahlian ini atau belum. Mungkin kayak gitu sih kalau dari gue. Jadi kenapa Karifdah pilih fast track tuh karena Karifdah emang udah tahu tujuannya Karifdah mau apa, terus benefitnya banyak, sama melihat kondisi online tuh jadi kayak kesempatannya lebih lebar aja gitu ya kan. Nah, mungkin aku pengen banget cerita dari Kak Acip gitu. Kenapa Kak Acip milih fast track? Wah, ini jawabannya udah dibabat habis sama Rifda semua ya. Udah nggak tahu ngomong apa ya. Ya iya sih pastinya. Ya, pertama aku konsiderasinya tuh pertama tuh waktu. Itu pasti lebih cepat kan. Yang kedua juga biaya. Nah, itu kan kalau fast track ada biaya, ada beasiswanya kan. Jadi nggak perlu bayar UKT gitu. Terus juga apa ya? Sebenarnya aku kalau dari awal, kalau jujur aja sebenarnya kurang interest sama bidang TPSDA ya. Aku dulu pilihan satunya itu teknik mesin dan dirgantara, pilihan duanya baru FTSL Jatinangor, itu pun salah pencet gitu ya kan dulu. Jauh banget ya. Masih. Ya. Jadi ya aku mikirnya ya mau gimana lagi, mau coba tahun depan lagi ya belum tentu masuk kan ke FTMD ya. Ya udah. Sering berjalannya waktu, nyoba-nyoba ternyata menarik tuh TPSDA itu sesuai dengan kalau apa setelah dicoba ternyata ini aku tertarik nih sama bidang ini gitu. Jadi ya udah gitu. Sama dorongan orang tua juga, saran dari orang tua, aku lanjut fast track gitu sih. Jadi tadi kata Kak Acip nih, malah Kak Acip awalnya nggak interest gitu sama bidang keairan, tapi pas udah nyemplung tuh malah jadi ketagihan nggak sih? Ya, jadi ketagihan, jadi doyan gitu. Emang udah rezekinya di sini Kak, udah rezekinya. Di sini gitu kan, apalagi sekarang udah fast track gitu kan ya, berarti emang udah interest banget sama bidang keairan gitu kan. Pengen lebih expert lagi gitu. Nah, mungkin selanjutnya boleh ke Kak Calvin. Kalau dari gue mungkin pertama sama ya kayak si Rifda ya, jangan sampai mungkin sarannya kalau misalnya kalian mau masuk jangan sampai kalian jadi followers lah istilahnya. Kalian harus benar-benar pakem dulu lah sama tujuan kalian gitu, mau ngambil fast track ini tuh apa. Kalau misalnya dari gue sendiri tuh ya, gue sendiri sebenarnya karena udah ngerasa passion gue di sini gitu. Jadi gue baru menemukan passion gue kalau gue tuh senang di TPS ya pas gue udah tingkat semester 5 mungkin baru ngerasain ini di sini nih passion gue gitu. Dan gue tuh baru memutus fast track itu di akhir pendaftaran fast track tuh udah mau dibuka gitu. Itu baru gue mutus. Nah, jadi gue tahu passion gue di TPSDA, gue tuh sebenarnya pengen ngelanjutin S2 tuh ke luar negeri. Nggak berminat ngambil fast track. Cuman bingung juga kan, sempet galau tuh kalau misalnya ambil fast track cuma nambah setahun gratis. Terus gue coba diskusiin dulu sama orang tua pas kemarin tuh.
Terus kalau saran dari orang tua tuh, ya kalau misalnya kamu mending ambil fast track aja gitu. Soalnya kalau misalnya ambil fast track kan lumayan tuh, cuma nambah setahun, gratis, nanti kamu dapat gelar S2, itu istilahnya buat nanti kalau misalnya lu mau lanjutin lagi S2 keluar, ya singkat lagi aja gitu. Jadi yang penting lu udah punya gelar S2 dulu gitu sekarang. Jadi seandainya nanti lu nggak kecapai mimpi lu buat S2 keluar, gua mungkin kalau gue sih gitu, jadi buat ngamanin gelar lah, buat Hmm. ngambil masa itu. Jadi Kak Calvin ambil S2 tuh karena emang lumayan gitu, cuma nambah setahun dari yang kan S1 4 tahun, S2 2 tahun, terus kalau misalnya ambil fast track tuh kayak langsung di ini banget gitu. Ya, Skill banget gitu Cepet ya. iya. Oke, mungkin sekarang kita dengar cerita dari orang terakhir kali ya ini, dari Kak Afif. Kenapa Kak Afif pilih fast track? Oke. Eh, ya dari pemaparan teman-teman sekalian juga udah jelas banget. Tapi saya di sini bakal meng-highlight poin-poin utama. Yang pertama itu yang tadi benar ya, kata Ribda dan kata Calvin. Keinginan fast track itu muncul dari inner kalian sendiri gitu. Kalian tujuannya mau apa gitu? Apakah mau jangan ikut-ikutan juga gitu kan? Apakah fast track ini benar-benar niat dari awal atau cuma sekedar ikut-ikutan teman gitu. Terus yang kedua juga poin yang kedua itu adalah kondisi gitu kan, waktu mungkin ini pengalaman aku aja, waktu 2020 kemarin kan pandemi start tuh, dan jujur aja waktu itu pandemi start ada kegiatan satu yang akademik yang penting yang harus diubah metodenya, yaitu adalah kerja praktik. Nah, di situ aku merasa wah kerja praktik ini jadi online gitu kan. Nah, harusnya kita bisa datang ke lokasi, kita bisa dapat keterampilan, kita bisa dapat ilmu dari lapangan gitu, ilmu secara lapangan, secara real di bidang kita sendiri, di bidang PPSDA sendiri itu nggak bisa gitu, nggak bisa didapat. Dan jadi online gitu kan, jadi kita cuma bahas literatur aja. Dan nah itu menurut aku seperti itu, dan berdasarkan kondisi itu nggak ada keterampilan, nggak ada kemampuan lapangan, makanya pengalaman aku langsung pasrah aja. Mudah-mudahan dengan eh, tidak adanya keterampilan itu digantikan dengan bertambahnya gelar gitu ya, magister gitu. Terus aku juga sama kayak mungkin sama kayak Calvin, sama kayak Yasif juga yang passionnya itu bukan di TPSDA gitu. Dulu tuh aku waktu SMA tuh sama kayak Yasif juga salah milih gitu. Harusnya aku kampus yang Ganesha, tapi entah kenapa di SBMPTN aku waktu itu nggak sadar apa gimana, tiba-tiba kepilihnya kampus Jatinangor, terus udah kepilih gitu kan, kayak ada bimbang itu, pertama dari sekolah tapi kampusnya salah gitu. Akhirnya yaudah aku cobain dulu sampai ke semester 5, nah baru aku nemu passionnya gitu di semester 5 ini. Dan tadinya juga aku mau lanjut S2 di luar negeri aja gitu, di TU Delft. Dan pada akhirnya usia ini nggak ada yang ini kan, nggak ada yang tahu kan sampai umur berapa. Dan aku juga dapat saran dari teman-temanku juga yang kakak tingkatku dulu bukan di TPSDA, kalau misalnya S2 tuh nggak apa-apa di Indonesia aja, asalkan relasi dia tuh banyak gitu, relasi buat itunya gitu, buat kerjasamanya. Makanya dengan itu aku ya udahlah fast track aja, kayaknya fast track itu hemat usia, dan aku bisa nambah relasi juga dengan orang-orang di luar Indonesia, dengan ya mungkin bisa dengan membuat jurnal atau apapun itu. Oke, keren banget. Tadi mungkin Kak Afif udah maparin dengan cukup jelas dan panjang gitu ya, alasan kenapa mau ngikutin fast track gitu kan. Mungkin semuanya juga rata-rata sama gitu ya, Sal, alasan mengikuti fast track gitu. Ya, jadi mungkin aku sekarang mau lanjut ke pertanyaan berikutnya deh. Aku mau nanya nih, gimana sih cara kakak-kakak semua tuh untuk
manajemen waktu kakak itu selama berkuliah, ditambah waktu itu juga kakak lagi tingkat akhir, terus juga nge-BP juga, terus juga S2 juga gitu kan. Nah, apalagi dengar-dengar nih Kak Rifda punya ini juga kan, usaha juga nih, mungkin Bisnis ya, gitu bisnis. kan, ya gimana sih manajemen waktunya gitu, supaya kita juga mungkin yang nanti adik tingkat yang dengar podcast ini nih jadi mungkin dapat pencerahan dan mungkin mahasiswa TPSD yang lagi ongoing juga dapat pencerahan gitu. Boleh nih mungkin Kak Rifdah dulu. Kaget ya Kak Rifda. Kaget. Gue ngomong. Oke, kalau manajemen waktu ya, kalau gue dari SD kali ya. Kalau dari SD sampai kuliah sebenarnya metode gue itu sama untuk setiap hal, dan gue tuh tahu sebenarnya kapan gue akan berhasil. Maksudnya berhasil tuh artinya gue punya target, gue achieve, menurut gue itu berhasil. Kapan gue bakal achieve target gue itu dan kapan tidak, itu gue bisa prediksi. Karena metode gue selalu sama, yaitu adalah gue tuh selalu merasa bahwa seluruh waktu, proses, dan semuanya itu bakal jadi resultan. Di suatu waktu itu bakal jadi resultan, jadi sebuah gabungan. Jadi gini, kalau untuk kuliah sendiri, dari misalnya contoh, kenapa bisa cepat sambil fast track, tapi sidangnya bisa Juli dan sebagainya. Gue itu juga percaya bahwa nggak cuma hanya cepat sidang karena gue milih tugas akhir judulnya itu, enggak juga. Karena ada juga sebenarnya gabungan bahwa dulu mungkin semester 3 gue belajar terus. Kemudian semester 3-nya nilainya oke. Semester 4-nya konsisten nilainya oke. Kemudian gue punya value nih karena nilai gue oke. Terus mungkin dosen ngelihat, wah nih anak something. Jadi gue ngerasa bahwa sebuah keberhasilan itu adalah resultan dari semua hal yang kita kerjain. Jadi jangan juga kita tuh malas ngerjain satu hal, padahal itu penting, tapi unggul di hal lain. Menurut gue semua harus balance, karena semua itu resultan nanti pada akhirnya. Jadi waktu itu organisasi untuk ke Himasda juga gue sempat jadi kawis dan sebagainya, itu juga gue gelutin, karena gue merasa bahwa gue harus punya value, nggak cuma dari akademik doang gitu kan. Gue harus ngelatih komunikasi dan sebagainya. Tapi komunikasinya berguna, misalnya komunikasi sama dosen. Gue jujur aja komunikasi sama dosen sebelumnya tuh mungkin agak boleh dibilang ya gitulah, asal-asalan, kurang sopan dan sebagainya. Tapi semenjak mungkin dari himpunan, gue belajar komunikasi itu untuk akademik dan sebagainya. Jadi menurut gue gimana cara orang manajemen itu, yang pertama adalah gak deadliner dan juga gak menganggap remeh hal-hal yang sebenarnya mungkin itu penting. Sama satu lagi, orang itu harus punya strategi. Jadi gini, jangan juga jadi orang ngerjain kayak contoh, lu sebenarnya anak TPSDA, tapi lu belajar apalah itu, sesuatu yang sebenarnya nggak berhubungan tapi secara mendalam. Contoh, lu belajar filsafat secara mendalam, lu pelajarin filsafat dari pagi sampai sore, itu menurut gue juga bukan sesuatu yang strategis gitu. Jadi lakukanlah hal-hal strategis di mana lu bisa melakukan hal-hal strategis itu dengan maksimal. Nanti akhirnya hal-hal yang lu lakukan secara strategis dengan maksimal itu bakal jadi resultan untuk akhirnya lu bisa achieve sesuatu. Itu kalau gue pribadi kayak gitu. Jadi gue jujur aja, gue tuh emang kalau ada orang bilang gue ambis, jujur emang gue ambis. Gue kayak setiap hari itu minimal gue setiap hari itu belajar. Minimal kayak 2 jam. Karena gue ngerasa ini nih pasti akan ngebantu gue next. Nanti pasti akan ngebantu gue untuk achieve goals gue tadi. Mungkin kayak gitu kalau dari gue. Sama kalau misalnya yang fast track, bisnis dan sebagainya itu sama aja. Fast track juga kayak gitu dulu. Bisnis juga sama. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi tadi keren banget ya kita dengar. Mungkin tadi tuh bisa di-highlight, tadi ada strategi yang penting ya, Kak. Jadi strategi itu bisa membawa kita mungkin tadi juga bisa, kita tuh harus ini juga, dalam segala hal tuh harus maksimal.
gitu. Jadi jangan setengah-setengah, mungkin karena hal itu juga bisa jadi apa ya? Jadi kebiasaan buat kedepannya, jadi keuntungan buat kita buat kedepannya gitu. Jadi kita harus memaksimalkan, mumpung lagi muda juga gitu kan, masih energinya masih banyak. Semuanya tuh harus dilakukan dengan baik, kayak dipapas abis gitu. Kayak mungkin buat para pendengar nih harus siapin strategi nih buat nanti mungkin bisa kayak Harifda dan kayak kakak wisudawan yang lainnya. Oke, mungkin selanjutnya bisa buat Kak Cip. Oh ya, Iya. mungkin kalau dari aku apa ya? Nah, aku kalau boleh cerita dikit, kalau aku tuh sebenarnya orangnya kalau misalnya udah melakukan sesuatu pekerjaan gitu, misalnya aku pengen mulai belajar, nah itu mulainya itu berat, tapi kalau udah mulai itu susah berhenti gitu loh. Nah, dan aku kalau misalnya udah nonton anime sekali, mulainya tuh berat tapi susah berhenti gitu. Nah, jadi mut-mutan lah gitu istilahnya. Ya, jadi aku semaksimal mungkin menemukan golden time aku sih. Maksudnya kalau golden time itu maksudnya apa ya? Kalau kita melakukan pekerjaan itu udah flowing aja gitu, nggak ada beban. Nah, aku sebisa mungkin kalau misalnya pas lagi butuh melakukan pekerjaan yang penting itu, aku usahakan animenya atau film-film lain itu disingkirkan dulu, pas nanti kalau udah longgar baru hiburan gitu. Karena menurutku hiburan itu juga penting untuk untuk merefresh otak kita untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Dan mungkin kalau aku sekarang sih, ini agak teknis ya, tapi aku sekarang menggunakan aplikasi Notion. Kalau nah itu aku pakai itu selama perkuliahan setahun ini lah. Setahun ini aku pakai Notion, dan menurutku itu cukup efektif buat untuk merefresh kembali tugas-tugas apa yang harus kita kerjakan, target apa yang seminggu 2 minggu ini, target apa yang harus diselesaikan gitu. Itu sih menurutku gitu. Jadi time management Kak Acip tuh bikin catatan gitu ya di aplikasi Notion. Terus tadi juga sempat aku highlight gitu dari apa sih kayak pepatah atau jangan dari Kak Acip tuh berat memulai, tapi kalau misalkan udah sekali yang ngelakuin tuh itu bakal ketagihan. Terus tadi Kak Acip juga pokoknya jangan lupa buat refreshing. Terus cara dari refreshing Kak Acip tuh buat nonton anime. Apa sih nonton anime gitu? Gak apa sih. Aku juga nonton kan, Rai juga kan nonton, nggak apa-apa. Hiburan dengan Hiburan. Oke, mungkin sekarang aku pengen dengar time managementnya dari Kak Afif ya. Gimana? Aku ya? Aduh, gimana ya? Karena jujur aja aku belum nemu metode yang pas, mungkin yang general buat semua orang, tapi kalau metode di aku tuh cukup efektif gitu. Mungkin bisa dicoba juga buat kalian juga mungkin. Jadi sistemnya itu adalah sistem reward gitu. Jadi mungkin kalian juga udah pernah dengar ya sistem ini. Jadi sistem ini tuh ya reward. Kalian melakukan tugas selama beberapa menit. Kalau misalnya udah merasa capek atau jenuh, nanti kalian istirahat dulu, terus lakuin hal yang kalian suka selama waktunya sama kayak tadi ngerjain tugas tadi. Misalnya ngerjain tugas 5 menit, sudah jenuh, sekalian suka baca buku, ya udah baca buku 5 menit. Ntar udah 5 menit itu udah harus beres, tapi jangan diterusin. Nanti kalau diterusin kan jadi terusan. Tugasnya malah nggak selesai. Dan ya itu cukup efektif sih buat aku gitu. Aku nerapin ini semenjak pandemi sih. Karena jujur aja kalau offline ini aku mudah kayak Acip tadi ya. Aku mudah banget kerja, terus kalau udah kerja tuh udah asik banget. Tapi setelah pandemi ini aku jadi merasa jujur aja malas-malasan gitu loh, dan akhirnya tugas aku banyak yang telat-telat gitu. Dan ya aku antisipasinya pakai sistem yang tadi. Ya efektif lah buat kerjain skripsi 3 minggu.
Oke, jadi tadi Kak Afif bilang mungkin ada reward gitu ya kalau misalkan habis kerjain sesuatu gitu kan. Mungkin biar gak penat dan gak gampang stres juga gitu kan, apalagi ini online gitu. Jadi mungkin para pendengar bisa ngelis nih reward-reward apa aja mungkin yang ntar bisa dipakai gitu kan, sistem kayak gini. Cukup menarik dan mungkin kita selanjutnya boleh ke Kak Calvin. Ya, Gimana? kalau dari gua itu mungkin lebih ke ini sih, hal-hal yang nggak penting gitu. Kayak mengurangi hal-hal yang menghabiskan waktu dan penting gitulah istilahnya. Jadi sebagai contoh kalau misalnya dulu gue tuh suka main Dota atau misalkan suka mageran, main gitar lah apa segala macam. Nah itu kalau misalnya pada saat lo lagi masa-masa kritis ya itu mulai dikurang-kurangin gitu. Dan lo harus bener-bener komit buat mengurangi itu gitu. Kalau misalnya gue dulu sampai gue uninstall itu Dotanya beneran. Terus gitarnya gue simpan. Kalau misalnya emang bener-bener kepepet itu ya kurang-kurangin hal yang kurang penting lainnya gitu. Misalnya kayak jam tidur, terus eh apalagi ya, ya mungkin kalau misalnya cara itu mungkin sangat efektif ya buat gue. Cuman eh, apa benar sih kalau kalau gue yang nerapin karena kalau misalnya gue tuh sampai mengorbankan banyak hal lainnya sih kayak misalkan waktu bareng keluarganya juga mungkin gue kurang-kurangin mungkin waktu buat himpunan yang misalnya gue ada tanggung jawab kalau misalnya gue udah bener-bener eh, masa-masa kritis tuh bener-bener gue bodo amat lah gitu mungkin kalau gue cukup vulgar sih tapi ya kalau yang itu jangan ditiru tapi intinya jangan apa kurang-kurangin waktu-waktu yang nggak penting gitu dan terus mungkin satu lagi kalau kalau gue tuh beda mungkin sama si Apif ya si Apif itu kan dari segala macam nah kalau misalnya gue tuh orangnya justru spontaneous gitu gue nggak bisa banget kalau misalnya gue ngebuat jadwal kayak gitu tuh kalau menurut gue tuh apa ya kalau misalnya lu ngebuat jadwal kayak gitu tuh kalau gua mah jarang banget tercapai gitu kayak bahkan peluangnya 1 banding 10 gitu buat tercapai apa jadwal yang gue buat itu bisa jadi kan lebih cepat tapi lebih seringnya tuh lebih lama gitu karena kalau misalnya lo mengerjakan sesuatu kalau yang terstruktur gitu lo jadinya nggak mengejar kualitas gitu lo mengejar target kalau misalnya gue orangnya tetap mengejar kualitas jadi kalau misalnya gue mah kayak slogan Nike aja gitu nggak usah ditargetin apa segala macam gitu just do it gitu lakuin aja gitu nggak usah apa kalian misalkan targetin oh gue hari ini harus kelar ini nggak usah lah menurut gue itu kalau langsung aja just do it gitu kerjain aja dan hal terakhir yang paling penting itu jangan lupa mengapresiasi diri sendiri sih itu yang tadi sama kayak Apip ya. Kalau misalnya kalian udah mencapai sesuatu ya jangan lupa mengapresiasi diri kalian sendiri supaya kalian tuh nggak demot itu sih mungkin. Jadi time manajemennya Kak Calvin tuh kayak mengurangi hal-hal yang kurang penting gitu ya. Pokoknya utamakan dulu akademik kayak misalkan bahkan tadi Kak Calvin bilang mengorbankan waktu dengan keluarga gitu. Terus Kak Calvin juga orang itu spontan, nggak suka bikin planner gitu ya kayak cewek-cewek kan suka bikin planner yang digambar-gambar cantik gitu nggak sih? Ya, itu lama nggak sih? Ya, mungkin sekarang aku mau nanya juga nih, buat kakak yang ada di sini gitu, emangnya apa sih gitu rencana, kan tadi udah nyeritain kenapa milih hashtag, nah sekarang tuh penasaran aja, emang rencana kakak setelah ambil S2 tuh apa? Mungkin di sini ada yang mau langsung nikah gitu, atau mau jadi aktor gitu ya, kayak Kak Acip ya, atau Mbak Tita Sampai gitu. capek dua udahnya langsung nikah gitu ya. Ya, atau mau jadi pelawak gitu ya nggak sih? Bisa kan? Pelawak, Kak Acip mah jago banget gitu. Banget sih. Oh, Kak Acip juga ngelawak, Ray. Kayaknya boleh nih dikasih contoh satu aja ya. Beban. Ada. Sepeda Cip. Ya nih, ini di sini emangnya apa gitu rencana setelah ambil S2 gitu. Dari Kak Acip dulu kali ya. Rencana. Oh, ya. Apa ya rencana ya? Mungkin aku lagi di fase yang sering orang bilang itu di quarter life crisis kali ya. Sekarang itu. Nah, sekarang aku juga ya apa ya, rencana utamanya itu sebenarnya menyelesaikan S2, kalau bisa lanjut S3 nanti bisa jadi apa? Jadi engineer sekaligus jadi researcher gitu ya.
Nah itu mungkin plan aku paling utama gitu. Tapi siapa nggak tahu kan kita ke depannya ada sesuatu hal yang baru yang mungkin itu lebih menarik gitu dan lebih mendorong passion kita gitu. Misalnya keterima bekerja di apa di mana ya, di PT Waskita misal, keterima di mana-mana gitu kan. Nah gitu sih. Tapi prioritas utamaku sekarang tuh menyelesaikan pendidikan sampai akhir, kalau bisa sampai S3 profesor. Nah, tapi kalau misalnya di tengah jalan ada sesuatu yang menarik gitu ya, ya udah dengan segala pertimbangan babat aja gitu. Itu sih kalau menurut aku. Jadi Kak Acip mah dari dari S2 pengen nyobain dulu gitu, plan utamanya pengen langsung S3 gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kesempatan lain ya kenapa nggak diambil kan? Betul Oke, sekali. mungkin Oke, sekarang aku pengen dengar ini aja kali ya, rencana Kak Rifda setelah S2 tuh mau apa gitu? Mungkin mau ambil S3 sambil menjalankan bisnisnya gitu, Iya, atau menjalankan memperluas bisnisnya. bisnisnya Ekspansi gitu, bisnis. atau mau nambah cabang gitu, di mana? Bener banget, Sal. Gimana nih, Kak? Kalau rencana konkretnya ya, cuma mungkin gak terlalu spesifik ya. Jadi paling kalau aku pribadi sambil S2 pun ini kayaknya mau kerja dulu sih. Karena juga penting juga bahwa mungkin bisa ditonton kali, Nadiem Makarim pernah bilang bahwa kita itu juga perlu loh jadi staff, maksudnya perlu loh jadi pekerja, nggak langsung bisnis. Itu ada, dia pernah bahas bahwa ya adalah beberapa hal yang menurut dia itu penting gitu, kenapa kita akhirnya harus jadi bawahan orang dulu. Itu gue juga merasa bahwa itu penting. Akhirnya ya gue punya planning bahwa ya udah habis lulus S1, ijazah keluar, SKL keluar, insya Allah sih mungkin kerja sambil S2. Begitu selesai S2 itu mungkin kalau cita-cita banget sebenarnya pengen tuh bahkan tinggal di luar negeri. Jadi gue udah nggak pengen sebenarnya di Indonesia. Ini aneh sih. Bosen ya Kak, bosen. Jujur. Gila. Dan udah kayak Penat ya, capek gitu. Iya kayaknya, atau mungkin terlalu crowded atau gimana. Tapi gue emang punya cita-cita dari kecil itu, gue pengen tinggal di luar negeri, kerja di sana, hidup di sana dan sebagainya. Nah, mungkin abis S2 itu gue akan serius ngerintis itu sih. Paling ya nggak usah jauh-jauh dulu sih, mungkin kayak cobain dulu Singapura kali-kali ya. Tapi who knows juga kan, namanya planning kan ya kan. Cuma gue punya cita-cita sih itu. Jadi ada juga kemungkinan bahwa lanjut S3 mungkin. Tapi jujur aja kayaknya kalau untuk S3 gue masih agak mikir 2 kali sih, karena sekolah terus kan juga fase yang bosen dan sebagainya. Jujur gue emang tipenya cukup bosenan, jadi kurang lebih kalau yang ada di bayangan sekarang, keluar S1 kerja, keluar S2 ya kerja di luar negeri, mungkin kayak gitu, entah multinational company atau ya bebas sih, yang penting mungkin kerja gitu. Wah, tadi jadi Kak Rifda ini mungkin ingin langsung nyemplung gitu ya ke dunia kerja gitu, entah untuk menambah pengalaman atau jadi pembelajaran juga gitu kan buat Kak Rifda ke depannya gitu. Terus juga semoga tadi terrealisasikan setelah mungkin S2 ingin tinggal di luar negeri ya. Amin. Lanjut gitu kan. Yang tahu dapat jodoh orang luar kan nggak tahu. Iya gitu. Mungkin nanti bakal kangen nih sama teman-teman kakak wisudawan yang lain nih, kayak Kak Aci, Kak Afi, sama Kak Kavin. Mau kawin sama orang Arab ya. Orang Arab gaul banyak duitnya kan. Oke, semoga bisa terwujud ya Kak Rifda. Mungkin kita mau dengar nih dari Kak Afi mungkin. Gimana nih Kak setelah S2 nih? Ya gimana ya? Kalau Nikah. apa sih? Wah. Jangan interupsi dulu. Enggak, prinsip aku tuh mapan dulu sebelum nikah gitu. Jadi ya kalau misalnya sekarang lagi S2 ya beres dulu S2-nya. Nah nanti setelah mungkin insya Allah, tapi tepat waktu selesai S2-nya biar umurnya nggak kebuang percuma. Terus ya udah S2 aku mau
coba S3 tapi pakai biaya sendiri gitu. Nah, gimana cara mewujudkannya? Ya aku kerja dulu. Gitu. Jadi setelah S2 kemungkinan aku kerja dulu dan ya kebetulan baru-baru ini ada yang merekrut saya gitu di perusahaan dan ya sebenarnya kemarin ada administrasinya cuman terkendala di surat keterangan lulus aja sih. Tapi tetap saja harus beresin dulu S2-nya. Nah, udah kerja, nah baru aku bisa kalau misalnya di situ kondisinya udah mapan ya aku langsung nikah mungkin ya. Tapi kalau misalnya Anjay. aku merasa sepertinya perlu S3 ya aku S3. Gimana ini aja sih, gimana nanti aja. Tapi seenggaknya ini kan pribadi aku ya, kalau misalnya pribadi kalian mungkin beda-beda. Intinya tuh kerja mah di mana aja gitu. Yang penting sesuai dengan passion kalian dan salarinya gede. Mantap. Setuju, Ya, Pak. gitu. Karena Sampai apa ya? dinapam. Aku juga jujur aja yang kalau yang keterima ini tuh bukan bidang di TPSDA banget. Dan aku juga belajar dari ayahku sendiri. Ayahku itu sekolah SMA-nya ekonomi tapi sekarang jadi desainer gitu, desainer grafik. Dan itu beda jauh kan. Nah, nanti juga mungkin aku bakal bisa kayak gitu juga gitu, yang tadinya fokusnya di TPSDA bisa kerjanya di luar TPSDA gitu guys. Oke, jadi Kak Afif tuh rencana setelah S2 tuh pengen kerja dulu gitu, terus ntar mengumpulkan banyak pengalaman kali ya, habis gitu baru S3. Nah, oke, mungkin sekarang aku mau dengar juga cerita dari Kak Calvin ya, rencana setelah S2 tuh mau apa? Oke, jadi mungkin kalau tadi rencana S2 udah gue singgung dikit ya di tadi cerita. Jadi setelah gue lulus S2 itu gue masih tetap mau ngejar mimpi gue yang pertama. Gue pengen kuliah S2 lagi tapi ke luar negeri gitu. Gue ngejarnya itu ke TUDL. Tapi setelah lulus S2 itu gue pengen cari pengalaman kerja dulu. Itu kalau misalnya kata orang-orang, jadi tetap cari pengalaman kerja dulu baru rencananya setahun baru nanti ngejar kuliah ke TUDL. Terus nanti udah ngejar kuliah ke sana, kalau misalnya ada kesempatan dapat S3 ya mungkin diambil, tapi lihat kondisi juga. Nanti kalau terus nanti di sana mungkin kalau misalnya ada peluang dapat dapat peluang kehidupan yang lebih baik, mungkin gue bakal kerja di sana dan mungkin bakal tinggal di sana gitu, pindah keluarga. Mungkin gitu sih. Amin, semoga bisa terwujud ya Kak Calvin ini, semoga semuanya tuh bisa terrealisasikan gitu mimpi-mimpinya. Oke, nah selanjutnya nih, ini pertanyaan terakhir nih Sal. Nah, mungkin bisa di-share gak sih Kak tips and trick gitu kan dalam menjalani kuliah gitu. Mungkin khususnya buat mahasiswa TPSDA gitu kan, atau mungkin para pendengar lainnya nih, mungkin bisa di-share gak sih pesan atau ujangan-ujangan gitu buat mahasiswa TPSDA gitu yang lagi ongoing. Boleh mungkin dari Kak Calvin dulu yang tadi terakhir mungkin. Tips and trick tadi kebanyakan udah gue sebutin juga. Mungkin yang pertama itu jangan lupa mengapresiasi diri sendiri supaya kalian nggak demot. Jadi kayak ikutin slogan ya work hard, play hard gitu. Playnya juga hard gitu. Jadi kalau kalian misalkan udah mengerjakan sesuatu, kalian udah men-achieve sesuatu, jangan lupa mengapresiasi diri sendiri dan apresiasinya jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau misalnya kalian pengen pergi yang jauh gitu, pergi sekalian gitu keluar kota, kayak mengapresiasi diri sendiri, kalian sendiri gitu, lakuin apa yang kalian seneng gitu. Dan terus kalau misalnya gue, yang kedua tadi juga sama udah gue sebutin, jangan buang-buang waktu, jangan ngejadwalin sesuatu lah, menurut gue itu malah kalian buang-buang waktu gitu di situ. Jangan buang-buang waktu buat kayak gitu, langsung lakuin aja lah segala sesuatu, just do it gitu. Mungkin itu sih, dan mungkin perbanyak relasi, jaga relasi dengan semua, jangan perluas relasi kalian karena relasi itu penting. IP itu kedua lah, percayalah.
Oke, jadi tadi udah dikasih tahu nih, pertama tuh jangan lupa mengapresiasi diri, terus juga yang kedua tadi ini mungkin kali ya, ini yang terakhir juga tadi tentang ini Kak, mungkin yang tadi untuk merecharge energi nggak sih yang tadi mengapresiasi diri tuh, semoga Ya. jadi biar makin semangat lagi gitu kan ke depannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu. Oke, tadi udah dipaparkan sama Kak Calvin nih, mungkin bisa dicatat. Terus juga aku mau denger nih mungkin dari Kak Cip, boleh? Oh ya, tips and trick. Kalau menurut aku tips and trick itu kalau misalnya dalam hal belajar sebaiknya itu ngikutin style masing-masing ya. Sebenarnya nggak bisa style misalnya style belajar aku diterapin misalnya sama Rai gitu kan beda-beda, ada tuh yang visual, yang auditory, yang gitu-gitu kan. Nah itu menurut aku sesuai dengan kenyamanan masing-masing itu diikuti aja. Tapi kalau aku sendiri sih berbanding terbalik mungkin sama Calvin ya. Aku tuh bikin plan-plan gitu, tapi ya tetap mengejar kualitas gitu. Aku bikin plan-plan gitu buat ya supaya ingat aja gitu apa yang harus dikerjakan. Kadang aku kan orangnya suka lupa gitu. Terus apa lagi ya? Paling ini sih dari buku salah satu buku yang aku baca, judulnya Atomic Habits. Nah, itu isinya lakukan 1% tiap hari yang bisa kamu lakukan, karena 1% itu akan terakumulasi nanti. Sama kayak yang dibilang Rifdah tadi ya, itu sih. Itu aja sih kalau aku. Tadi kata Kak Acip, mungkin kita mengenali dulu kita nih cara belajarnya gimana, karena mungkin tiap orang kan punya cara belajar yang beda-beda gitu kan. Kita harus mengenali diri sendiri dulu gitu. Terus juga tadi mungkin ada kutipan kita tuh kan dikasih waktu sama 24 jam gitu ya. Jadi mungkin tiap orang tuh harus mengerjakan tadi katanya 1% gitu ya dalam sehari. Harus ada progres lah ya pokoknya. Ya, ada progresnya gitu. Oke, mungkin sekarang aku mau dengar ini kali ya, tips and trick buat mahasiswa TPSD yang lagi ongoing dari Kak Rifdah gitu. Oke. Kalau mahasiswa TPSDA ongoing, karena sebenarnya ongoing udah masuk TPSDA ya berarti. Jadi kalau aku pribadi, kenapa di setiap entah itu organisasi, entah itu apa, pasti kamu ditanya tentang visi misi, ya kan? Menurut aku itu emang dua hal itu yang akhirnya kalau aku pribadi itu juga jadi kunci. Ya. Jadi ketika kamu punya visi yang udah benar-benar ngelekat, visi yang udah benar-benar kamu main di terus dan sebagainya, kamu pengen banget dan sebagainya, kemudian kamu susun strategi yang tadi aku bilang, kalau manusia itu harus berstrategi. Nah, kamu susun jadi sebuah misi-misi, itu masing-masing itu harus kamu ingat-ingat gitu. Jadi setiap perjalanan itu kamu harus ingat-ingat bahwa visi saya di awal adalah ini. Saya udah nyusun misi-misi seperti ini. Nanti misi-misinya ini kayak misalnya berjalan seperti ada skenario-skenario, itu A, itu B, itu C, hasilnya juga misalnya nggak sesuai, itu nggak apa-apa. Jadi manusia itu pasti ngelakuin itu. Jadi kita jangan gampang loyo lah, jangan gampang putus asa juga yang pertama itu. Makanya harus stick to the purpose, harus tetap kuat sama tujuan awalnya, harus kuat sama visi awalnya. Karena itu yang, kalau aku pribadi itu yang kadang memacu lagi kayak gitu. Sama yang kedua adalah misi-misi ini, strategi-strategi ini, itu tadi ya harus dikerjain, karena ini benar kata Acip dan yang udah gue singgung sebelumnya, bahwa ini akan menjadi resultan ini yang akan bawa kamu ke misi kamu tadi. Mungkin kayak gitu. Sama tips kalau gue pribadi, kadang lingkungan itu kan juga membangun, ya kan? Nah, di sini adalah mungkin poin yang orang sering lupa, padahal ini setiap hari dikunyah gitu, padahal setiap hari ini ada di kanan dan kiri kita. Jadi menurut gue, jangan lupa juga bahwa karena lingkungan itu berpengaruh, pilih lingkungannya. Jadi jangan sampai kamu punya purpose kayak gini, lingkungannya nggak mendukung. Kamu juga harus pintar cari-cari teman, atau gue bukan menyuruh bahwa kalian harus picky mencari teman, berteman sama siapa aja
betul, relasi dibangun oleh dengan siapa aja. Tapi ingat juga bahwa carilah lingkungan yang mendukung gitu. Maksudnya carilah wadah kayak Himasda, kalau emang itu mendukung kalian, maksudnya kayak tadi yang gue bilang di Himasda itu gue pernah jadi ini bisa ngebantu gue dalam komunikasi dan ini itu silakan, maka terjunlah ke situ. Tapi ketika sorry to say, misalnya andaikan ada orang yang merasa di Himasda itu nggak nyaman, merasa ini itu TPSDA tuh nggak nyaman, merasa ini, maka cukupkanlah, maka jangan terlalu ya hanya sekedar tahu aja, itu menurut gue no problem. Jadi selain itu visi, misi, strategi dan sebagainya secara teknis itu juga faktor eksternal yang menurut gue penting harus di-highlight adalah lingkungan. Jadi pilih lingkungan yang mana mendukung kalian untuk mencapai apa yang kalian pengen capai. Mungkin kayak gitu sih kalau gue. Jadi tips and trick Karifdah buat mahasiswa TPSDA itu jangan lupa tentukan visi misi dulu gitu ya dari awal, terus abis itu punya strategi juga, terus kita tuh harus bergaul sama dengan lingkungan yang positif kayak gitu. Oke, mungkin sekarang aku mau dengar tips and trick buat mahasiswa TPSDA dari Kak Afif. Cek, halo. Tips dan trik buat mahasiswa TPSDA kali ya. Udah dia membahas tadi semua sama yang sebelum-sebelumnya. Mungkin ini aja kali ya, karena menegaskan lagi aja yang tadi Rikda dalam faktor lingkungan dan relasi gitu ya. Dan berdasarkan pengalaman aku juga. Ya, relasi itu kalian harus cari sebanyak-banyaknya, karena di dunia setelah kuliah nanti kan berhubungan sama banyak orang dan dari berbagai bidang juga. Nah, itu penting juga buat kalian, nggak cuma kenal di teman-teman TPSDA aja, tapi kalau bisa teman-teman di Ganesha juga dikenalin, bisa kenal gitu. Terus juga, tapi tetap harus selektif, nggak ya semua teman boleh kenalan, tapi yang jadi teman dekat itu harus benar-benar dipilih gitu. Apakah kan nggak mungkin teman dekat dipilih dari yang orang toksik gitu kan? Ya sebut saja toksik. Nah, Toxic relationship. Nah, makanya aku waktu dari TPB aku pilih teman dekat. Aku kakak kelas adikku alhamdulillah juara olimpiade kan, terus teman-teman dekatku, teman-teman yang ambis juga, dan sampai sekarang juga teman-teman dekatku dari luar jurusan juga gitu, bukan dari TPSDA sendiri malah. Ya, ini paling Acip sama Rikda yang paling dekat TPSDA. Nah, bohong kamu. Bella. Nah, itu sih. Terus kalau misalnya passion kalian di TPSDA masih belum nemu, itu nggak apa-apa, no problem juga. Karena ya kalian masuk ke TPSDA juga kan ada yang pilihan pertama, ada yang pilihan kesekian dan lain-lain. Tapi jangan menyerah, tetap cari passionnya, tetap cari hal-hal yang bisa membangkitkan minat kalian terhadap dunia keairan. Misalnya aku dulu lihat Marina Barrage Singapura, kan aku pernah ke Singapura, lihat Marina Barrage-nya, wah keren banget ini, kayaknya yang buat anak TPSDA gitu, TPSDA Singapura. Terus aku lihat temanku yang kuliah di Belanda, aku lihat wah, negara Belanda bisa mengurangi banjir, kayaknya aku harus buat seperti itu di Indonesia gitu. Nah, ya itulah insight-insight itu bisa kalian dapatkan dari relasi teman kalian yang nggak cuma di Indonesia gitu, mungkin di luar Indonesia juga ada gitu ya, seperti itu. Jadi jangan yang bisa kita dapat dari KAF itu kita harus selektif lagi gitu ya buat cari teman, terus jangan gampang menyerah gitu buat mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, terus cari juga hal-hal yang bisa membangkitkan minat kita di jurusan TPSDA ini. Oke, mungkin dengan apa sih bincang-bincang tadi gitu ya, kayaknya udah cukup sampai di sini aja. Yang bisa aku ambil kesimpulan itu kan tadi kita udah dengar banget banyak cerita yang menarik gitu ya dari wisudawan, itu gimana rasanya udah lulus dari ITB, terus suka duka, terus perbedaan transisi kuliah offline online, terus apa sih rencana S2
dari kakak, terus tadi juga kakak udah ngasih tips and trick buat anak-anak TPSDA gitu. Nah, bener banget Saldri, juga kita udah dengar cerita dari kakak-kakak semua gimana sih cara manajemen waktu yang baik, terus juga rencana-rencana mereka setelah S2 nanti, terus juga mungkin tadi ada wejangan-wejangan gitu kan di akhir dari kakak-kakak semua. Tapi sayang banget nih Sal, kita udah ada di penghujung podcast kita nih. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kakak-kakak wisudawan nih yang udah berkesempatan hadir dan meluangkan waktunya buat datang ke podcast Himapot ini, buat bincang-bincang sama aku dan Salsa. Semoga aku mengucapin selamat juga gitu kan buat kakak-kakak sekali lagi nih. Semoga segala hal-hal yang tujuan-tujuan selanjutnya itu bisa tercapai gitu. Kayak mungkin sekali lagi dari aku mau ngucapin selamat juga buat kakak-kakak yang udah lulus, pokoknya sekarang udah jadi wisudawan Juli kali ya. Terus semoga rencana-rencana itu bisa terrealisasikan. Terus aku tuh jangan lupa buat kakak di sini, jangan lupa buat hadir di rangkaian acara kegiatan wisuda Juli karena insya Allah gitu ya akan seru-seru juga. Terus ntar kan kedepannya bakal ada kegiatan offline, salah satunya mungkin photoshoot dan ada video persembahan yang rencananya aku tuh mau ngundang kakak-kakak gitu. Pokoknya ditunggu aja, ditunggu dihubungi oleh LO masing-masing. Mungkin sampai di sini dulu aja kali ya, Rai. Iya benar banget. Oke, mungkin buat para pendengar juga nih jangan ketinggalan buat ngikutin terus acara dan kegiatan wisuda Juli ke depan gitu kan ya. Pasti bakal menarik-menarik banget nih. Nah, pokoknya aku juga mau ucapin semoga ditunggu kabar baiknya ya buat kakak-kakak semua. Dan terima kasih juga buat para pendengar udah menyaksikan Himapot ini. Aku dan Salsa pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak disengaja. Dan jangan lupa nantikan podcast-podcast Himasda lainnya hanya di Himapot. Sampai jumpa. Makasih kakak-kakak.